Dan untuk mendalami kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara, kita telah bergabung bersama dengan Budi Prasetyo, juru bicara KPK yang tersambung secara daring. Halo, selamat sore Pak Budi, apa kabar? Selamat sore Mas Ferdi, kabar baik, gimana Baik, kabarnya terima Mas? kasih. Terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Melihat kondisi perkembangan yang terjadi, Pak Budi, sejauh ini bagaimana perkembangan terbaru dari kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara? Apakah KPK masih akan terus menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, Pak Budi? Ya, betul Mas Ferdi, jadi operasi atau kegiatan tangkap tangan ini menjadi pintu awal KPK untuk kemudian melakukan penelusuran baik kepada pihak-pihak yang berperan terkait dengan konstruksi perkara pengadaan barang dan jasa khususnya terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan baik di PUPR ataupun di PJN. KPK tentu akan mendalami melakukan pelacakan termasuk terhadap uang-uang yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi tersebut. Baik, berarti pendalaman hingga saat ini masih berlanjut dari pihak KPK. Lantas Pak Budi, yang menjadi sorotan juga dari masyarakat, ada nama Bobi Nasution karena selaku Gubernur Sumatera Utara. Dan ini juga terindikasi ada kedekatan khusus dengan salah satu tersangka yaitu Topan Ginting. Lantas apakah sejauh ini ada indikasi juga ke depannya dari pihak KPK untuk memanggil Bobi ke depannya? Dan kapan kira-kira Pak Budi? KPK masih melakukan pendalaman terhadap setiap informasi dan keterangan baik yang diperoleh dari pemeriksaan para tersangka ataupun para pihak terkait yang sudah dilakukan pasca kegiatan tangkap tangan dan juga telah terhadap hasil penggeledahan yang juga sudah dilakukan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut. KPK tentu terbuka, Mas Ferdi, untuk kemudian nantinya memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui dari konstruksi perkara ini. Sehingga informasi dan keterangan yang dibutuhkan penyidik bisa betul-betul membuat terang dari konstruksi perkara ini. Oke, berarti masih ada penelusuran-penelusuran yang akan dilakukan. Namun jika melihat adanya hubungan yang kita mengetahui juga bahwa nama-nama tersangka juga sudah dirilis oleh pihak KPK dan pihak Bobi Nasution juga mengungkapkan sempat melakukan kunjungan ke salah satu jalan yang akan dilakukan perbaikan itu. Apakah Bobi Nasution ini juga pernah disebutkan juga dalam kasus-kasus lain, salah satunya adalah kasus yang berkaitan tentang gratifikasi bekas Gubernur Maluku Utara, yakni Abdul Ghani Kasuba maksud saya. Dan bagaimana perkembangan kasus ini juga? Baik, kalau terkait dengan sumut, tentu KPK masih akan mendalami terkait dengan aliran-aliran uangnya seperti apa, karena tadi saya sampaikan di awal ini adalah pintu masuk. Dan kegiatan tangkap tangan ini kita memang ambil opsi di awal, sehingga proyek beberapa belum berjalan, sehingga memang tidak memberikan dampak buruk ataupun efek buruk terhadap terbengkalainya proyek-proyek jika kita lakukan penindakan pasca proyek itu berjalan. Sehingga memang kita melakukan langkah cepat di awal sehingga kita bisa memitigasi proyek-proyek ke depan itu bisa dilakukan dengan baik sehingga para pemenangnya pun adalah pemenang-pemenang tender yang kompetitif. Tidak ada praktik-praktik suap di dalamnya sehingga murni nilai proyek itu betul-betul digunakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan. Karena kita memang seringkali melihat bahwa proyek-proyek jalan tidak bisa optimal karena memang sebagian diantaranya adalah digunakan untuk suap, gratifikasi, dan sebagainya. Sehingga dengan langkah awal KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di awal proyek ini bisa diharapkan ke belakang proyeknya bisa dilakukan dengan baik. Begitu, Mas Oke, Ferdi. baik. Berarti sejauh ini sudah dilakukan langkah-langkah konkret terkait dari awal ini sudah dilakukan OTT untuk mengantisipasi jangan sampai ada gratifikasi ataupun suap menyuap ke proyek-proyek selanjutnya. Kemungkinan seperti itu yang seperti Anda sampaikan, Pak Budi. Lantas dari
aliran gratifikasi atau suap ini, Anda menggunakan metode atau teman-teman dari KPK menggunakan metode follow the money. Lantas aliran-aliran ini apakah sudah diketahui kemana saja dan bisa diungkap lebih lanjutnya lagi Pak Budi? Nantinya tentu akan kami ungkap, sejauh ini masih dalam materi penyidikan yang didalami oleh teman-teman penyidik. Ya, jadi nanti akan dilihat pihak-pihak mana saja yang di situ terlibat secara aktif dalam pengkondisian dari PBJ proyek jalan ini. Kemudian dari uang-uang tersebut siapa saja pihak yang kemudian mendapat aliran, itu semuanya akan didalami. Termasuk nanti jika ada aset-aset dari para pihak terkait yang memang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi tersebut juga akan dilakukan penyitaan oleh KPK. Tentu ini tidak hanya untuk mendukung proses pembuktian dalam penyidikannya, tapi juga menjadi langkah awal untuk optimalisasi aset recovery. Sehingga penegakan hukum pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, namun lebih penting juga adalah untuk semaksimal mungkin memulihkan keuangan negara. Baik Pak Budi, dan tentunya kita juga masih penasaran kira-kira dengan adanya gratifikasi atau suap seperti ini, langkah yang diambil KPK sudah tepat dengan melakukan langkah awal, melakukan OTT untuk melakukan pencegahan. Lantas ke depannya jika diketahui ada yang memerintah untuk melakukan rasuah atau gratifikasi semacam ini, apakah dia juga terindikasi terlibat dalam kasus ini, Pak Budi? Ya, KPK tentu tidak segan untuk kemudian melakukan pendalaman apakah itu mendapatkan atau menerima aliran uang hasil tindak pidana korupsi ataupun melakukan perintah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tentu semuanya akan didalami dan ke depan KPK juga melalui fungsi koordinasi dan supervisi akan terus melakukan pendampingan, melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah Sumatera Utara khususnya untuk betul-betul atensi terhadap pengadaan barang dan jasa ini. Karena memang sektor PBJ, pengadaan barang dan jasa, menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi risiko tinggi terjadinya korupsi. Sehingga KPK pun menempatkan PBJ ini menjadi salah satu fokus area untuk dilakukan pendampingan dan pengawasan. Ya, ini sangat luar biasa apabila dibiarkan begitu saja Pak Budi, karena banyak sekali potensi-potensi penggelapan ataupun juga suap menyuap di proyek-proyek seperti ini. Lantas yang ingin kami ketahui juga, mungkin masyarakat juga ingin ketahui, bagaimana sebenarnya kronologi pasti dari pengungkapan OTT KPK ini dan potensi adanya indikasi proyek-proyek lain yang berada di Sumatera Utara yang mungkin bisa menjadi salah satu ladang korupsi juga, Pak Budi. Ya, KPK di awal mendapatkan informasi dari masyarakat adanya proyek-proyek pembangunan di wilayah Sumatera Utara yang secara kualitas itu kurang begitu. Sehingga kemudian kita melihat adanya indikasi-indikasi terjadinya korupsi di dalamnya. Sehingga uang pembangunan, uang proyek kami duga itu tidak dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu KPK juga kemudian berkoordinasi dengan stakeholder terkait ya seperti PPATK begitu untuk melihat ada nggak transaksi mencurigakan. Tentu KPK juga banyak mendapatkan sumber-sumber informasi ya untuk mendukung terkait dengan penanganan perkara ini. Dari informasi-informasi tersebut kemudian KPK melakukan telaah dan melakukan tindak lanjut di lapangan. Gitu. Kemudian dalam peristiwanya, dalam rangkaiannya kemudian kita menemukan adanya transaksi dugaan suap, dugaan gratifikasi dalam beberapa proyek tersebut, baik di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara ataupun proyek-proyek preservasi jalan yang ada di Satker PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Modusnya adalah satu pengkondisian, ya, pengkondisian. Jadi memang sudah dikondisikan sejak awal tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuannya. Jadi memang sudah dikondisikan agar si A, si B begitu nantinya menang dalam tender dan nanti mengerjakan. Kemudian dari pemenang inilah kemudian disiapkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pihak-pihak terkait, oknum-oknum di
dinas PUPR maupun di PJN. Baik, berarti sudah diatur sedemikian rupa ibarat main catur, siapa pemenangnya sudah diatur dan tentunya ini yang menjadi sorotan juga Pak Budi dengan kejadian ini tentunya bisa lebih aware lagi ke depan dari pihak pemerintah daerah ataupun juga dari pihak KPK untuk bisa lebih jeli untuk mengkaji ataupun menggali informasi lebih dalam ke depannya. Lantas Pak Budi, dengan kejadian OTT KPK ini, apakah ke depannya KPK ini juga akan melakukan analisis yang lebih mendalam lagi terkait korupsi-korupsi atau potensi korupsi yang ada di wilayah Sumatera Utara ataupun juga di wilayah provinsi lain. Dan terkait juga tentang langkah penggeledahan. Apakah langkah penggeledahan lanjutan juga akan dilakukan di pemerintah provinsi Sumatera Utara? Tentunya Mas Ferdi, pasca kegiatan tangkap tangan, KPK tentu akan melakukan upaya-upaya penyidikan ya, termasuk pemanggilan para saksi untuk dimintai keterangannya, ya sehingga berkas penyidikan nantinya menjadi lengkap untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Oke. Sedangkan upaya-upaya jangka menengah dan jangka panjangnya, Bapak, sebagaimana Trisula Pemberantasan Korupsi KPK, yaitu secara proporsional ya, melakukan upaya penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Sehingga ini memang mesti dibarengi dengan upaya-upaya pencegahan yang tentu melibatkan banyak stakeholder. Baik stakeholder di pemerintah daerah ataupun di pusat. Dan kemarin kita juga sudah mendengar komitmen dari Kementerian PU ya, begitu untuk kemudian akan dilakukan langkah-langkah pencegahan yang konkret ke depannya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khususnya di proyek-proyek pembangunan jalan ini. Baik, tentunya ada langkah konkret yang dilakukan dan tentunya koordinasi lebih mendalam dari pihak KPK, selain itu juga kementerian maupun juga kepada pemerintah provinsi setempat sehingga bisa menggali lebih dalam siapa saja yang terlibat harus diungkap kepada publik dan tentunya harapannya tidak ada permainan proyek-proyek seperti ini ke depannya. Pak Budi Prasetyo, juru bicara KPK, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat kembali bertugas. Salam sehat Pak Budi. Terima kasih Mas Ferdi, selamat malam.